Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur kita berada di tempat ini. Ya, agak sepi dari biasanya kita, banyak jemaat kita yang mungkin di luar kota, ada yang sakit. Dan kita mau berdoa ya, nanti sebelumnya kita mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur. Kalau tadi kita membaca Mazmur 88, Mazmur waktu sakit payah, itu judul bahasa Indonesia ya. Sungguh cocok dalam situasi sekarang ini. Tapi hari ini saya mengajak kita melihat Mazmur 91. Mazmur pasal yang ke-91. Baik, dan kalau sudah mendapat, kita baca silih berganti. Saya baca ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-16. Oke, Mazmur 91, saya bacakan, saya mulai ayat 1 ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah firman-Mu ini. Dan kami ingin belajar daripadanya mengenai kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin dihiburkan oleh firman-Mu, dikuatkan dan diinstruksikan olehnya. Pimpin kami Tuhan, pada malam hari yang telah berkumpul di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan beredarnya virus corona yang kita tahu semua sudah masuk Indonesia, sering saya mendapatkan ya, Mazmur 1 ini banyak di-paste ke sana sini juga. Terutama karena Mazmur ini ada berkata tentang penyakit sampar. Dan 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, dan kamu tidak akan kena, dan lain sebagainya. Dan banyak orang mengambil Mazmur ini, jadi saya rasa sangat cocok bagi kita untuk merenungkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Mazmur ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan daripadanya. Pertama kita observasi bahwa Mazmur ini tidak dikasih nama penulis. Dari sananya, biasanya Mazmur ada namanya, tapi tidak semua Mazmur, ada juga banyak Mazmur yang tidak memberikan nama penulis, termasuk Mazmur 91. Tetapi ada beberapa tradisi mengenai siapa penulisnya. Ada dua tradisi besar, yang satu mengatakan
Daud yang menulis. Tetapi ada lagi tradisi yang mungkin lebih banyak lagi mengatakan Musa yang menulis. Dan kedua nama ini cocok-cocok saja sebagai penulis Mazmur ini. Kalau kita mengingat Daud tentu banyak memiliki musuh, Daud banyak lolos dari berbagai mara bahaya. Daud juga pernah menghadapi tulah, dia pernah menghadapi tulah waktu dia salah secara sombong, menghitung, mensensus orang Israel, kemudian Tuhan turunkan tulah atas Israel. Jadi dia pernah menghadapi hal-hal yang tercatat dalam Mazmur ini. Kalau memang Musa yang menulisnya, itu juga cocok juga sebenarnya. Mengingat Mazmur 90 itu juga Mazmur Musa, jadi mungkin ditaruh bersebelahan, di 91 juga Musa, dan Musa menghadapi banyak tulah di Mesir, ya menghadapi banyak hal yang berkaitan dengan apa yang tertulis di pasal ini gitu. Jadi Mazmur ini ditulis oleh orang-orang yang sudah membuktikan sebenarnya, membuktikan kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka. Mazmur ini juga kadang-kadang terkenal karena ada suatu julukan juga, ini Mazmur yang dikutip oleh iblis. Mazmur yang dikutip oleh iblis, karena iblis ada mengutip Mazmur ini rupanya. Rupanya dia tahu Mazmur ini. Dan waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia ada mengutip ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di situ. Dan itu dia pakai untuk mencobai Tuhan kita. Jadi dari seluruh Alkitab minimal iblis tahu Mazmur yang satu ini. Gitu ya. Saya yakin dia tahu yang lain juga, tapi dia pernah mengutip yang satu ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini dari Mazmur ini? Ya, manusia seperti apa yang digambarkan di sini? Ini sungguh suatu manusia yang berbahagia, orang yang berbahagia. Dan saya memberikan judul khotbah saya atau renungan kita di sini adalah mengenai orang yang bersandar kepada Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan bagaimana dia bersandar kepada Tuhan sangat jelas digambarkan. Tetapi Mazmur ini mengajarkan beberapa hal mengenai orang yang bersandar kepada Tuhan ini. Saya akan membaginya menjadi 4 poin pada malam hari ini yang bermula dengan huruf P, jadi 4P mengenai orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan potret dirinya. Potret dirinya, itu di ayat yang pertama. Potret diri atau gambaran dari orang yang bersandar kepada Tuhan, di ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. KJV menerjemahkannya secret place, tempat rahasia, the secret place of the Most High katanya. Jadi diterjemahkan di bahasa Indonesia dalam lindungan yang maha tinggi. Jelas yang pertama adalah ini orang yang diselamatkan. Orang yang sudah benar-benar diselamatkan, ini sudah pasti. Ya, ada orang yang sembarangan mengutip Alkitab padahal dia tidak benar-benar percaya Alkitab. Ya, kalau misalnya dia lagi butuh, dia kutip Alkitab. Dia bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, mungkin dia Kristen KTP. Ya, tentu pasal ini bukan berbicara mengenai orang demikian. Ini adalah orang yang mengenal, bukan Allah yang palsu, bukan berhala, entah itu berhala yang fisik, yang ada bentuknya, ataupun berhala-berhala hati seperti uang dan kekuasaan dan lain sebagainya. Bukan, ini adalah orang yang mengenal Allah yang sejati. Dan dia bisa duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dia orang yang sudah diselamatkan, sudah kasih Tuhan. Tetapi dia bukan hanya sekedar orang yang diselamatkan, dia lebih dari sekedar orang yang diselamatkan, dia adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Setiap orang yang sudah diselamatkan punya akses kepada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa melalui Yesus Kristus yang sudah mendamaikan kita, kita bisa masuk ke ruang tahta kasih karunia. The throne of grace, ruang tahta kasih karunia, di mana kita bisa masuk ke situ menghadap Tuhan. Dan ya kita bisa punya persekutuan. Namun sudah kasih Tuhan, ada banyak orang yang walaupun sudah diselamatkan, namun dia tidak mau memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dia malah menjauh dari Tuhan. Dia bagaikan orang yang tidak bertumbuh, bagaikan bayi rohani yang tidak bertumbuh, dan dia tidak tambah
berlanjut lagi, makin mengasihi Tuhan. Melainkan dia diam di tempat di situ. Dan saudara yang kasih Tuhan, Mazmur ini bukan bicara mengenai itu. Mazmur ini berbicara mengenai orang yang setelah diselamatkan, dia bersekutu dengan Tuhan. Dia kemudian makin mengasihi Tuhan. Dikatakan orang ini duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk di sini dari kata yashaf bisa juga diterjemahkan tinggal, berdiam pada. Berdiam pada. Ada orang yang hanya datang kepada Tuhan, hanya mencari Tuhan ketika misalnya dia ada masalah. Ketika dia tertimpa sesuatu, mungkin penyakit, mungkin masalah, dia datang kepada Tuhan. Bukan demikian orang ini. Ini adalah orang yang merupakan keindahan bagi dia untuk rutin datang. Dia duduk, dia tinggal di situ, di hadapan Tuhan. Dan kita melihat, dia bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan merindukan orang-orang yang sudah percaya kepadanya, itu berjalan dekat dengan dia. Datang terus kepada dia dalam doa. Nah, salah satu yang kita lakukan malam ini adalah kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita masuk ke hadapan tahta kasih karunia. Dan doa, saudara yang kasih Tuhan, adalah senjata rahasia orang Kristen. Karena dengan doalah kita menggerakkan kuasa yang melebihi semua kuasa yang lain di atas bumi ini. Karena dengan doa kita langsung beraudiensi dengan Allah pencipta. Saya heran, kadang-kadang saya heran. Bahkan diri saya sendiri juga, kenapa tidak berdoa lebih? Karena ketika kita berdoa, sebenarnya kita memiliki kuasa yang tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Daniel, seorang, dia berdoa. Daniel berdoa. Dan kita baca, ketika Daniel berdoa, malaikat langsung datang kepadanya. Mungkin hari ini kita tidak melihat malaikat, tapi malaikat ada. Dan mereka berseliweran. Nanti kita akan baca soal malaikat di ayat selanjutnya. Malaikat adalah real. Dan mereka bergerak. Dan itu semua adalah karena kita meminta kepada Tuhan. Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini adalah potret diri orang yang bersandar kepada Tuhan. Selain potret diri, kita melihat hal yang kedua sekarang yang diajarkan oleh Alkitab mengenai orang ini, yaitu kita melihat pengakuan imannya. Ada potret dirinya, ada pengakuan imannya. Itu yang di ayat kedua. Apa pengakuan iman dari orang yang bersandar kepada Tuhan? Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Dia bukan hanya orang yang sudah mengenal Tuhan, namun dia orang yang aktif memuji Tuhan, aktif memuliakan Tuhan, bersaksi tentang Tuhan dalam hidupnya. Dan orang yang bersekutu dekat dengan Tuhan pasti melakukan ini. Dia ingin orang lain mengenal Tuhan. Dia ingin orang lain tahu Tuhan. Dan dia mengakui Tuhan sebagai tempat perlindungannya, kubu pertahanannya. Allahku yang kupercayai, katanya. Oh, saudara yang kasih Tuhan, dia sadar benar seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26, bahwa ketika kita dipanggil, tidak banyak di antara kita yang adalah orang yang terpandang, orang yang mulia, orang yang hormat, orang yang berkuasa, tidak banyak. Namun dia mengandalkan Tuhan. Dia setuju dengan apa yang Yeremia katakan di dalam kitabnya, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya, kebijaksanaannya, kekayaannya. Tetapi berbahagialah orang yang mengenal aku, Tuhan bilang. Jadi orang yang bersandar kepada Tuhan ini, dia memiliki pengakuan iman seperti itu. Dan ini bukan hanya pengakuan di mulutnya saja, tetapi pengakuan yang dia hidupi di dalam hidupnya. Terlihat dari bagaimana dia berjalan, apa yang dia pentingkan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita hanya berkata, oh iya, saya mementingkan Tuhan. Tapi benarkah? Benarkah kita mementingkan Tuhan dalam hidup kita? Nah, ini terlihat ketika ada pilihan bagi kita. Yang mana yang kita pilih? Ada orang berkata, oh ya, saya lebih mementingkan Tuhan daripada uang. Namun
terlihat dalam pilihan dia. Ketika ada pilihan, dia lebih mementingkan uang. Dan saudara kasih Tuhan, apa yang kita lakukan mencerminkan hati kita. Dan itu yang akan memperlihatkan kesaksian kita. Oke, ini adalah pengakuan yang sangat indah. Namun kita masuk ke poin yang ketiga, yang agak panjang di sini. Yang pertama tadi adalah potret dirinya, yang kedua adalah pengakuan imannya, yang ketiga adalah perlindungan atasnya. Perlindungan atas orang yang bersandar kepada Tuhan ini. Ini kita bisa lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan melindungi orang yang saleh, yang hidup dalam kehendaknya, yang bersandar kepadanya. Tuhan melindungi orang seperti ini. Dan sungguh indah. Kita melihat ayat 3, sungguh dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kalau kita perhatikan, apa-apa saja poin-poin yang ditaruh di sini, yang mungkin pernah dirasakan oleh penulis Mazmur, yang kita tadi belum tahu siapa. Mungkin itu Musa. Kalau kita imajinasikan, kita hipotesiskan ini Musa, dia bilang, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Apa itu jerat penangkap burung? Burung itu, untuk menangkap burung, tentu paling gampang adalah dengan perangkap. Memang bisa ditembak, tapi kalau ditembak ya burungnya mati. Kalau mau tangkap hidup-hidup, dia harus diperangkap. Kasih makanan. Nah burung ini tidak tahu ada perangkap. Burung itu akan datang, tapi kemudian ada perangkap yang siap untuk jatuh ke burung itu. Burung itu tidak tahu. Demikian juga banyak orang yang mengintai, memasang jebakan perangkap, ada bahaya yang tidak diketahui. Dan kapan Musa bisa menghadapi hal ini? Oh, bisa banyak sekali. Mungkin waktu dia masih pangeran di Mesir, kita ingat bahwa Firaun pernah berikhtiar merencana membunuh dia, tapi akhirnya dia berhasil lari ke Midian dan lain sebagainya. Kalau ini Daud yang menulis, oh banyak sekali di mana Saul merencanakan jebakan untuk dia. Pernah di satu kota, dia mau masuk ke kota itu dan Saul bilang, bagus dia masuk kota ini, saya akan datang ke sana, saya akan tangkap dia dan lain sebagainya. Ada banyak insiden di mana orang percaya bisa jadi ada bahaya yang mengintai dia, yang dia tidak ketahui. Dia tidak bisa lihat, tapi Tuhan melepaskannya. Kemudian berikutnya lagi disebut penyakit sampar. Penyakit sampar. Penyakit sampar disebut beberapa kali di sini. Di ayat 3 ada penyakit sampar yang busuk. Kemudian di ayat yang ke-6 disebut juga penyakit sampar dan penyakit menular. Nah, ini yang paling hangat sekarang. Karena lagi ada penyakit menular yang beredar di dunia ini. Coronavirus, COVID-19. Dan banyak orang panik, saudara yang kasih Tuhan. Panik. Borong segala macam, supermarket katanya berebutan. Ya. Lucu-lucu, kadang-kadang yang direbutkan aneh-aneh juga. Saya barusan dapat berita, di Australia sekarang yang diperebutkan itu ini, bukan makanan, bukan apa. Tisu toilet. Gitu, ya. Jadi kalau orang barat itu, kalau orang Indonesia, kalau habis buang air besar itu kan biasa pakai air. Nah kalau orang barat itu dia pakai tisu toilet begitu. Itu diserbu habis katanya. Wah, sampai satu gulung dijual $100. Wah, satu gulung $100. Padahal ini bukan barang untuk mencegah penyakit juga ya. Tapi manusia seperti kehilangan akal sehatnya. Wah, segala macam ini kacau balau ya. Kita bilang. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya, ya, kita tidak perlu panik sebenarnya. Sama sekali tidak perlu panik. Karena apa? Ya, apalagi kalau kita termasuk orang yang bersandar kepada Tuhan. Kita orang yang mengasihi Tuhan. Kita orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya, maka kita akan mendapat perlindungan Tuhan. Mendapat perlindungan Tuhan bukan berarti kita tidak bisa menderita, saudara. Bukan berarti kita tidak menghadapi kesusahan. Pas kapan? Chapel, barusan
kalau nggak salah hari Senin, saya berkhotbah pada mahasiswa. Saya katakan, murid-murid Tuhan Yesus di dalam perahu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidur dengan tenang. Ini damai sejahtera yang Tuhan bilang melampaui segala akal. Apa Tuhan Yesus saking kurang tidurnya atau apa bisa tidur pules banget gitu ya. Saya rasa bukan masalah kurang tidur, masalah dia punya hati yang begitu tenang. Sehingga di atas kapal itu sudah anginnya begitu besar dan ini segala macam, dia masih tidur. Dan murid-muridnya semua panik. Sampai berteriak, Tuhan engkau tidak peduli kita binasa. Menuduh Tuhan bahkan sampai. Mungkin mereka udah sibuk menimba air, melihat Tuhan tidur gitu ya. Kurang kamguan gitu, wah kenapa Tuhan kita tidur ini? Tuhan engkau tidak peduli kita binasa. Sampai akhirnya Tuhan bangun. Tuhan menghardik badai itu dan semua menjadi tenang. Dan Tuhan berkata kepada mereka, hai kalian yang lemah imannya, yang kecil imannya. Oh ye of little faith dalam bahasa KJV. Kalian ini lemah imannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Allah yang menguasai alam semesta ini membiarkan perahu yang ditumpangi oleh sang juru selamat untuk binasa? Membiarkan perahu di mana ada 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pekabar Injil, untuk membawakan berita keselamatan, binasa. Tidak mungkin. Hal yang mustahil. Oleh karena itu, orang yang bersandar kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami kesusahan atau apa lain sebagainya. Tapi selama kita menjalankan misi Tuhan di muka bumi, selama kita masih ada misi Tuhan di muka bumi ini, maka ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin Tuhan Yesus tidak secara fisik bersama dengan kita lagi, namun Roh Kudus ada dalam hati kita. Dan Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Bagaimana mungkin? Kecuali memang Tuhan bilang sudah waktunya bagi kamu. Paulus berapa kali dia menghadapi segala hal, tapi nggak masalah. Masuk penjara berapa kali, dilempar batu. Mengalami kesusahan nggak? Mengalami. Tapi dia bilang apa? Sebenarnya aku lebih suka kembali ke Tuhan. Paulus bilang, bagiku mati adalah keuntungan. Tapi lebih berguna aku di sini bersama dengan kalian. Sampai lintasan dia sudah selesai, maka dia menulis di 2 Timotius 4. Apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan sebentar lagi aku akan kembali. Sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ya sudah, ya. Dia menang, dia sudah mau menang di situ. Ya. Tidak usah khawatir lagi. Tetapi selama Tuhan masih ingin kita memberitakan Injilnya di muka bumi, Tuhan masih mengutus kita, Tuhan masih mengirim kita, maka kita tidak usah khawatir. Kita melihat di sini, Tuhan melindungi orang yang bersandar kepadanya. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam itu dahsyat ya? Wah, malam. Ya. Kedahsyatan malam. Apa yang paling dahsyat mengenai malam? Malam itu gelap. Kita tidak melihat apa-apa. Ini menggambarkan hal-hal yang manusia tidak ketahui. Banyak hal kita tidak ketahui tentang masa depan. Tuhan, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Oh, tidak usah khawatir. Tuhan akan bimbing. 2020, wah ini virus, belum bicara soal yang sakit segala macam, orang sudah mulai khawatir, nanti resesi ekonomi, wah, nanti segala macam, banyak hal ya, terjadi inilah, terjadi itulah, banyak hal kita tidak bisa tahu, kita tidak usah panik, kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, sungguh luar biasa. 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu. Tapi itu tidak akan menimpa engkau. Dan sudah enggak sama Tuhan, tadi kita melihat bagaimana Tuhan melindungi orang ini, saudara. Bagaimana cara Tuhan melindunginya? Oh,
Kalau kita lihat di ayat yang keempat, dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok. Tuhan melindunginya bagaikan burung, induk burung yang melindungi anak-anaknya. Dan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya, tadi sudah kita singgung. Makanya di ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, tadi kita singgung bahwa iblis pernah mencoba menggunakan ayat ini untuk mencobai Tuhan Yesus. Orang yang dilindungi Tuhan, kalau kita bersandar sama Tuhan, bukan berarti kita boleh bodoh begitu. Jadi mencobai Tuhan istilahnya. Wah, saya kan dilindungi Tuhan, nggak apa-apa. Saya naik motor, mungkin karena bangun kesiangan, mau pelayanan, mau pergi kemana, 1 jam, wah tinggal setengah jam, bangun kesiangan. Ya, saya kebut aja 150 km. Ya. Kan dilindungi Tuhan gitu kan. Ya. Seret. Ya, jangan ini protes kalau misalnya lalu kecelakaan. Begitu. Ya. Beda dilindungi Tuhan ya, dengan kita sengaja mencobai Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan Yesus ketika dicobai iblis, bilang, ini kan ada ayatnya, iblis bilang. Ya udah, lompat aja dari bait Allah. Nah, malaikat menatang kamu. Tuhan Yesus nggak mau. Ya. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan melakukan hal-hal yang bodoh. Ya. Atau mencobai Tuhan. Ya, ada virus, ya oke, nggak apa-apa. Kita banyak-banyak cuci tangan, boleh nggak? Kan dikatakan, banyak virus, banyak cuci tangan. Ya boleh, bagus. Banyak cuci tangan. Ya. Lalu ada salam GBIA sekarang kan, ya, begini-begini, ya, Maranatha gitu kan. Ya nggak apa-apa, bagus. Ya. Nggak masalah. Gitu. Oh, kan dilindungi Tuhan, ya nggak apa-apa, dilindungi Tuhan. Tapi kita tetap melakukan hal-hal yang bagus. Ya. Nah, kita ambil jaga-jaga dan lain sebagainya. Itu bukan berarti kita tidak percaya Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu di hati kita. Dalam pemeliharaan Tuhan terhadap pikiran kita. Nah, ini hal yang penting. Sehingga Tuhan berkata di ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wah, ular naga aja ya. Injak katanya. Maksudnya ya sungguh Tuhan melindungi dengan luar biasa. Dan kita masuk ke P yang keempat. Kita sudah melihat potret diri orang yang bersandar pada Tuhan. Kita melihat pengakuan imannya. Kita melihat perlindungan atasnya. Dan yang keempat, kita melihat perkenanan Allah. Perkenanan Allahnya. Allah berkenan akan orang ini. Dan ayat 14 sampai 16 ini Tuhan yang berbicara. Seperti Tuhan itu berkomentar tentang orang ini. Ya, berkomentar. Dan dia berkomentar seperti ini. Ini Tuhan yang ngomong. Ini ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya, jadi kita belajar juga tentang orang ini seperti apa. Hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan. Sekali lagi kita melihat ada kedekatan dengan Tuhan. Nah, suatu persekutuan yang indah di sini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kenapa kita berdoa? Ya, karena kita yakin doa itu tidak sia-sia. Kita yakin Tuhan mendengarkan doa kita. Maka dia berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bukan berarti tidak ada kesesakan dari itu. Bukan berarti langit selalu biru, ya tidak ada masalah, tidak. Tapi Tuhan menyertai dalam kesesakan. Saya katakan bahwa lebih baik dalam kesesakan tapi bersama Tuhan. Daripada dalam kelimpahan tapi tidak ada Tuhan. Nah, itu lebih berbahaya. Itu lebih mengerikan sebenarnya. Daripada santai-santai tapi tanpa Tuhan. Lebih baik di dalam kesesakan. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Aku akan meluputkannya dan bahkan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau ini memang ditulis oleh Musa, ya tadi kita tidak tahu benarkah ini ditulis Musa, walaupun ada tradisi mengatakan ini Musa yang menulis. Maka ini benar juga begitu. Karena Musa akhirnya hidup sampai dengan berapa? 120 tahun. Bahkan yang luar biasanya, 120 tahun Alkitab mencatat sampai dengan hari 120 tahun, kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Persis sama seperti waktu dia masih muda. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Dan sebelum Musa mati, Tuhan membawa dia ke atas gunung. Dan dia melihat secara simbolis negeri Kanaan dari kejauhan, yang melambangkan sorga sebenarnya. Orang ini adalah tanah perjanjian, tanah perjanjian. Kita sekarang hidup di zaman hakikat. Kita nggak lagi menantikan tanah perjanjian, tanah suci, tapi kita punya Yerusalem baru. Dan Tuhan bisa benar-benar berkuasa dalam hati kita sedemikian rupa, sehingga dengan iman kita bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, sungguh indah. Mari kita menjadi orang seperti itu. Jangan hanya mau klaim ayat 7. Tapi perhatikan ayat 1, ayat 2, ayat 14 sampai 16. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ada kesesakan, ada masalah, ini kesempatan baik untuk berdekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kadang-kadang ya Tuhan izinkan hal itu terjadi. Jadi, mari kita melakukan. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Kiranya firman-Mu menguatkan kami dan memberitahu kami bagaimana kami harus berlaku, sehingga kami dapat dengan tenang berdiam di bawah naungan-Mu Tuhan, di bawah kepak sayap, seperti seorang anak dalam asuhan ibunya. Sekalipun dunia ini begitu tidak jelas, kiranya anak-anak-Mu Tuhan memiliki damai sejahtera. Dan ajar kami untuk bersaksi tentang Engkau, dan dalam kesempatan ini justru bisa memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.